Ya, selamat pagi menjelang siang. Apakah penyakit neuromuskular itu bisa diderita oleh anak? Tentu bisa. Ya, jadi banyak sekali penyakit neuromuskular pada anak yang kami temukan pada praktik sehari-hari. Namun kesulitannya adalah kami tidak tahu kadang-kadang ini sakitnya apa ya, gitu ya. Kita tahu kelainannya di sini, tapi untuk membuktikannya kami masih kesulitan karena pemeriksaan penunjang yang ada sampai saat ini memang masih kurang. Ya, beberapa penyakit neuromuskular yang dijumpai pada anak itu antara lain mungkin Bapak Ibu sudah paham semua tentang poliomielitis. Walaupun kasusnya sampai saat ini itu sudah sangat jarang ditemukan ya karena vaksinasi, tapi masih ada beberapa kasus di beberapa daerah. Ya, jadi kita tetap harus waspada adanya poliomielitis. Kemudian juga untuk kasus ini yang mungkin terbanyak yang sering kami temukan adalah spinal muscular atrophy SMA tipe 1 sampai tipe 3, tipe 4-nya mungkin lebih banyak ditemukan oleh Dr. Fadli dan Dr. Ari. Kemudian juga sindrom Guillain-Barré, ini terutama pada anak remaja, ya kami sering menemukan. Miastenia gravis ini juga kami temukan, bahkan ada yang sifatnya kongenital, yang termuda adalah saya temukan pada anak berusia 3 bulan. Kemudian distrofi muskular ini misalnya seperti Duchenne, ya ini juga sering kami temukan. Kemudian juga Becker ya. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi neuromuskular yang sebetulnya ada di masyarakat. Nah, ini beberapa contoh saja. Ini poliomielitis, jangan lupa bahwa kita dulu banyak sekali kasusnya ya. Dan kita lihat di sini ini memang sangat mempengaruhi fungsi anak tersebut di masa depannya. Dan ini adalah gambar dari spinal muscular atrophy SMA tipe 1. Biasanya harapan hidupnya untuk SMA tipe 1 ini rendah ya, jarang yang survive melebihi usia 6 bulan. Nah, ini saya baca dari website ya, ada seorang anak usia 9 bulan, menurut orang tuanya tidak mampu untuk berdiri gitu. Akhirnya dibawa ke suatu pusat pemeriksaan dan diperiksa, ternyata memang menderita SMA tipe 2 ya. Mungkin orang tuanya sempat denial ya, karena merasa bahwa anak ini seharusnya baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata memang mengalami SMA tipe 2 berdasarkan pemeriksaan genetik. Dan pada usia setelah segera didiagnosisnya tegak, diberikan obat ya, onabsenogin, disuntikan secara IV, dan akhirnya anak ini sekarang mengalami progresivitas yang baik gitu ya. Nah, gejala penyakit neuromuskular pada anak itu sebetulnya hampir sama pada orang dewasa. Mungkin pada bayi baru lahir harusnya nangisnya keras, kencang. Ya, ini bayinya nangisnya lemah. Atau mungkin pada saat lahir dia tonus ototnya itu lemah ya. Jadi kalau kita bilang bentuknya itu dia begitu lahir floppy atau seperti katak ya. Nah, ini juga kita harus waspada, jangan-jangan anak ini mengalami gangguan neuromuskular. Di samping itu juga ada kelemahan pada otot gerak. Yang paling khas pada anak adalah yang perlu kita perhatikan di sini adanya gangguan perkembangan motorik. Jadi developmental delay untuk motorik. Kalau sebetulnya kurang tepat, harusnya kita sebutnya adalah disorder ya. Jadi memang ada gangguan perkembangan motorik di mana misalnya anak usia 3 bulan itu sudah harus bisa mempertahankan posisi leher, ini belum. Dia masih sulit ya, kalau kita traksi, kita angkat gitu, kepalanya masih ketinggalan. Atau anak usia 8 bulan belum bisa duduk sendiri. Ya, masih terlentang saja, atau mungkin dia miring-miring gitu ya. Usia 12 bulan belum bisa berdiri gitu, masih duduk saja. Nah, ini harus diperhatikan. Banyak sekali pasien yang datang dengan keterlambatan perkembangan, orang tuanya menganggap bahwa ini hal yang biasa. Nanti akan bisa jalan sendiri, bisa duduk sendiri gitu. Ditunggu aja. Kadang yang dilakukan adalah diurut atau dipijat. Jadi dibawalah ke alternatif. Apakah kelainan ini bisa diprediksi pada saat hamil? Ya. Tidak semua kelainan neuromuskular pada anak bisa diprediksi, namun ada beberapa yang mungkin memang sudah bisa dilakukan screening ya, yaitu untuk pemeriksaan SMA dan distrofi muskular. Itu sudah bisa dilakukan pemeriksaan prekonsepsional atau prenatal. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan DNA melalui amniocentesis yang tentunya dilakukan pada saat ibu hamil itu berusia 16-20 minggu. Itu adalah waktu yang paling ideal. Kemudian bagaimana dengan masa early newborn ya. Jadi itu juga penting dilakukan screening sebetulnya. Hal ini sudah dilakukan untuk SMA di
negara Eropa dan Amerika, tapi di Indonesia tentunya belum. Nah, pemeriksaan untuk penyakit neuromuskular pada anak karena saat ini memang masih terbatas untuk pemeriksaan penunjang ya. Jadi kami masih mengandalkan anamnesis tentunya. Jadi kami menggali riwayat perjalanan penyakit pasien, kemudian juga dari pemeriksaan fisik yang lebih detail ya, dan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang di sini mungkin tadi sudah dijelaskan hampir sama dengan Dr. Fadli katakan tadi ya. Hanya saja pada anak untuk pemeriksaan tambahan seperti biopsi otot itu kami jarang lakukan, dan pemeriksaan EMG dengan fine needle dengan needle yang single fiber tadi ya, itu memang juga bisa kita lakukan. Tapi tentu saja pemeriksaan ini tidak nyaman. Bagaimana triknya supaya anak ini pada saat dilakukan pemeriksaan KHS atau pemeriksaan EMG ini nyaman, orang tuanya nggak stres. Ya, kadang-kadang di poli ya, saya melakukan pemeriksaan EMG itu setelah memberikan edukasi kepada orang tuanya stres, maju mundur gitu. Jadi enggak, apalagi kalau anaknya udah mulai nangis minta keluar. Nah, disitulah seninya bagaimana kita bisa menenangkan anak dan orang tua. Ya, jadi kalau dokter anak itu sebetulnya nanganin orang tuanya juga. Kalau orang tuanya itu sangat kooperatif, maka kami bisa melakukan tindakan dengan cepat, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah pertama, anak harus ditenangkan dan boleh didampingi oleh orang tua atau pengasuh. Terus yang kedua, pengalihan perhatian. Kami biasanya melakukan pemeriksaan, anak boleh mendengarkan musik atau nonton video musik atau film yang mereka sukai, film kartun atau film-film yang mereka membuat mereka menjadi lupa atau happy gitu ya. Kemudian sedapat mungkin lakukan secepat dalam waktu yang singkat. Jadi memang ini dibutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu. Dan yang terakhir mungkin kita perlu memberikan reward. Ya, jadi untuk anak itu ya bolehlah kita berikan reward, misalnya kalau saya biasanya suka, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya biasanya suka kasih mereka di rumah mungkin nggak boleh makan coklat ya, gitu, asalkan nggak ada alergi. Tapi kalau di sini nanti tante kasih coklat mau nggak gitu. Sebelumnya saya minta izin dulu sama orang tuanya, boleh nggak atau punya alergi atau enggak gitu. Atau mungkin boleh kita berikan candy atau permen, atau kalau misalnya anak ini memang tidak bisa mengkonsumsi makanan tersebut, kami memberikannya dalam bentuk stiker atau boneka-boneka kecil gitu. Jadi ini penting untuk menghapus rasa kesedihan anak gitu ya, dan rasa kesedihan kita telah menyakiti anak tersebut. Apa bedanya dengan penyakit neuromuskular pada dewasa? Saya rasa mungkin masalahnya adalah di onset. Pada anak tentu saja onsetnya lebih dulu. Jadi dimana kalau kita salah mendiagnosis atau kita terlambat melakukan tata laksana, tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak ini ke depan, gitu ya. Kemudian juga biasanya pada gangguan neuromuskular tertentu sifatnya sangat progresif gejalanya, cepat sekali. Jadi kita juga harus hati-hati bahwa menentukan apakah betul gangguan neuromuskular ini sifatnya memang harus segera kita tangani atau mungkin masih bisa menunggu pemeriksaan, begitu, atau untuk penegakan diagnosis, ya. Dan memang sama seperti neurodewasa, tentu saja penyebabnya bisa genetik, bisa karena infeksi, pasca infeksi, autoimun dan sebagainya. Tantangan diagnosis neuromuskular pada anak adalah yang pertama adalah sampai saat ini kita belum bisa melakukan deteksi atau screening, deteksi awal atau screening. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah untuk screening aja nggak bisa, early diagnosis pun kami sulit, ya. Dan pengobatan, karena ini semua nantinya akan berpengaruh terhadap pengobatan yang tepat. Nah, kita tahu diagnosisnya, kita tahu obatnya, tapi obatnya tidak tersedia. Ini menjadi PR lagi bagi kami para tenaga kesehatan. Kenapa? Karena kita ingin semuanya menjadi lebih baik. Jangan lagi kita melihat bahwa ada anak yang duduk di kursi roda, melihat teman-temannya bermain bola, atau misalnya melihat teman-temannya bersekolah, sedangkan dia hanya homeschooling saja di rumah. Ya, terima kasih, demikian sedikit presentasi dari saya.